Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari ruang kolaborasi dalam mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Kami kelompok 2 beranggotakan 4 anggota yang terdiri dari Mbak Anindya Puspitasari, yang kedua Mbak Asri Khairunisa, yang ketiga saya sendiri Aulia Diwiroyana, dan yang keempat Mas Nando Rian Saputra. Silahkan Mas Nando. Ya baik, untuk link video yang kami ambil yaitu bersumber dari PMM ya atau platform Merdeka Mengajar. Oke, next. Nah, di sini kami eh, menggunakan metode analisis SWOT ya, untuk pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Nah, di sini terdiri dari eh, empat bagian, yaitu strength atau kekuatan, kemudian weakness atau kelemahan, kemudian ada opportunity maupun peluang, kemudian ada threat atau ancaman. Next. Baik Eh, untuk sel- strength atau kekuatan itu kami berhasil menganalisis empat dari videonya. Yang pertama, sumber belajar yang luas. Peserta didik dapat mendapatkan sumber belajar tidak hanya dari guru, mereka bisa dari buku, kemudian internet, dan juga lingkungan masyarakat. Video pembelajaran yang kami analisis juga telah menerapkan sumber belajar yang bervariasi, yaitu dari video pembelajaran yang disajikan oleh guru. Kemudian, pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran yang dilaksanakan saat ini harusnya berpusat kepada peserta didik dan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini karena dapat mewadahi semua kebutuhan peserta didik setiap individunya. Dalam video pembelajaran yang sudah kami analisis, itu cukup melibatkan peserta didik. Itu melalui tanya jawab dan juga analisis gambar serta analisis video pembelajaran. Kemudian peserta didik itu aktif dalam penerapan teknologi. Jadi teknologi yang digunakan dalam video pembelajaran yang kami analisis itu tadi mengaktifkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Salah satunya menganalisis video dan juga menganalisis gambar. Kemudian yang terakhir itu ada guru yang adaptif dengan teknologi. Jadi teknologi yang digunakan itu bentuk improvisasi dan juga inovasi guru dalam pembelajaran, sehingga teknologi tadi dapat membantu berjalannya pembelajaran seperti itu. ya baik, selanjutnya yaitu untuk analisis metode SWOT bagian weakness atau kelemahan. Nah, di sini itu terdapat pengintegrasian teknologi harus memperhatikan ketersediaan fasilitas. Nah, kelemahannya itu banyak sekolah itu tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti halnya proyektor LCD. Nah, keterbatasan fasilitas ini itu akan menghambat penggunaan media digital yang digunakan oleh guru seperti eh, PPT maupun juga video pembelajaran. Kemudian penggunaan teknologi dan media itu bergantung pada kemampuan guru. Nah, tidak semua guru itu terampil ya dalam teknologi. Nah, dan juga hal tersebut itu dapat mempengaruhi perencanaan pembelajaran. Keterbatasan fasilitas dan keterampilan guru itu juga akan menghalangi proses belajar mengajar yang optimal. Okay, next. Baik, untuk opportunities atau peluang dari video pembelajaran tadi, yaitu diawali dari sekolah yang memfasilitasi sarana prasarana seperti LCD, proyektor, dan lain-lain. Nah, adapun yang ditampilkan
dalam video pembelajaran tersebut itu menggunakan media dan juga teknologi. Teknologinya yaitu PPT, ada video, pemanfaatan dari LCD dan proyektor tadi. Lalu ada juga media yang memanfaatkan dengan kertas dan buku sehingga itu bisa digunakan sebagai bahan asesmen mengenai kegiatan tersebut. Adapun PPT-nya itu mengenai gotong royong sehingga memfasilitasi peserta didik untuk belajar aktif dengan pertanyaan-pertanyaan permantik dari guru. Lalu guru pun juga menampilkan video yang berisi tentang gotong royong, cerita-cerita yang menjelaskan tentang nilai-nilai gotong royong. Ada 2 video ya. Sehingga hal itu memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik untuk memahami bagaimana manfaat gotong royong. Lalu adapun pemanfaatan kertas dan buku tadi itu juga sebagai eh, pemanfaatan media agar mereka itu memahami lebih lanjut bagaimana gotong royong itu. Dan juga ada praktek dari penggunaan kertas tersebut dalam PPT yang digunakan oleh guru. Jadi ada namanya penggabungan antara media konvensional dan juga teknologi yang ada. Gitu. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Di sini kelompok kami mendapatkan 3 sub pokok pembahasan. Yang pertama, kesenjangan digital. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi. Dan yang terakhir, perubahan kurikulum dan kesiapan sistem. Untuk yang pertama, kesenjangan digital. Setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang berbeda-beda. Akses internet juga belum merata di seluruh Indonesia. Maka, hal ini mengakibatkan kesenjangan digital antara peserta didik yang sudah mengintegrasikan teknologi dengan peserta didik yang tidak mengintegrasikan teknologi. Kemudian, yang kedua adalah penyalahgunaan teknologi. Dengan adanya teknologi, sumber informasi menjadi terbuka lebar, sehingga kita harus bijak untuk memanfaatkan teknologi, terutama dalam bidang pendidikan. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi akan memberikan dampak yang positif bagi peserta didik. Kemudian, yang terakhir yaitu perubahan kurikulum dan kesiapan sistem. Adanya perubahan kurikulum itu untuk menyesuaikan dengan teknologi dan memerlukan waktu dan sumber daya yang besar, yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh semua siswa di sekolah-sekolah di Indonesia. Adapun analisis video pembelajaran, yang pertama yaitu jenis teknologi yang digunakan. Dalam video pembelajaran tersebut mengandung jenis teknologi visual, audiovisual, dan juga teks. Visual terdiri dari LCD proyektor, papan tulis, kartu gambar. Lalu audiovisualnya ada video pembelajaran, dan teksnya adalah buku cetak dan bacaan dalam PPT. Adapun yang kedua, jenis multimedia yang digunakan. Jenis multimedia yang digunakan adalah PPT dan juga video pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Nah, keunggulannya itu yang pertama itu lebih komunikatif, yakni informasi yang disampaikan menggunakan PPT dan video pembelajaran itu lebih mudah dipahami oleh pengguna atau peserta didik dibandingkan informasi yang dibuat dengan cara lain. Kemudian itu keuntungannya yaitu lebih interaktif. Penggunaan PPT dan video pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran itu dapat membantu dan menghubungkan antara guru dan peserta didik ketika di luar kelas, sehingga keterbatasan waktu belajar saat di kelas itu dapat teratasi. Lalu untuk kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan, yaitu yang pertama itu sekolah yang tidak memiliki fasilitas LCD proyektor tentunya tidak bisa memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang menggunakan media digital seperti PPT maupun video pembelajaran. Lalu desain PPT yang kurang menarik itu bisa menyebabkan kebingungan dan juga
kebosanan sehingga pesan tidak tersampaikan dengan baik. Video pembelajaran yang tidak menarik dan juga terlalu panjang itu akan membuat peserta didik menjadi bosan. Lalu juga terkait penggunaan teknologi tentunya membutuhkan spesifikasi perangkat yang memadai. Kemudian juga perkembangan media yang cepat selalu menuntut guru untuk terus update atau belajar terkait penggunaan teknologi maupun medianya. Next. Baik, untuk analisis yang kelima yaitu peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Teknologi dan multimedia yang digunakan dalam video pembelajaran yang kami analisis yaitu dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa di Indonesia karena teknologi tersebut mudah untuk diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran. Sekolah hanya menyediakan LCD proyektor untuk dapat mengintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya itu nomor 6, yaitu ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran Indonesia yaitu yang pertama, fasilitas pembelajaran yang tidak merata di Indonesia. Karena fasilitas yang tidak merata itu menjadi ancaman karena nanti akan terjadi ketimpangan teknologi. Kedua, ada keadaan peserta didik yang beda setiap sekolahnya. Karena perbedaan keadaan tersebut sehingga penggunaan teknologi itu tidak bisa sama di setiap sekolahnya. Yang ketiga, ada sumber daya guru yang tidak merata setiap daerahnya. Jadi, kasus di Indonesia ini gurunya belum merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T. Maka dari itu, untuk memaksimalkan penggunaan teknologi bisa diratakan sumber daya manusia yaitu guru ke berbagai sekolah di Indonesia. Kemudian yang terakhir, daerah yang tidak memadai untuk akses internet. Jadi daerah tersebut itu akan cukup kesulitan dalam menerapkan teknologi. Seperti itu. Baik, untuk simpulan dari hasil diskusi kami, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran memiliki banyak keuntungan internal seperti sumber daya yang luas, pembelajaran berpusat kepada peserta didik, pembelajaran menerapkan CRT atau Culturally Responsive Teaching, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberikan akses yang lebih luas ke sumber daya manusianya. Namun ada juga kelemahan internal yaitu keterbatasan infrastruktur dan keterampilan teknis yang perlu diatasi. Dari sudut pandang eksternal, peluang yang muncul karena dukungan pemerintah dan sekolah yang memfasilitasi. Selain itu, harus siap menghadapi ancaman seperti kesenjangan digital, penyalahgunaan teknologi, dan perubahan kurikulum kesiapan sistem. Baik, sekian presentasi dari kami. Banyak salah dan banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun kritik dan saran silahkan bubuhkan di komentar. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.